Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Wa kana Malikun rahimahullahu ya'tamidu fi fityahu awalan ala kitabillahi thumma ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Malik selalu berpegangan fi fityahu dalam fatwa-fatwanya. Awalan, pertama kali ini berpegang ala kitabillahi, atas Al-Quran, thumma ala sunnati Rasulillah, kemudian atas hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Berpegang ma thabata indahu, yaitu sesuatu yang tetap, sesuatu yang pasti, yang kukuh dari di sisi Rasulullah, minha dari sunnah. Yang indahu menurut, yang tetap indahu menurut Imam Malik, minha dari sunnah Rasulullah. Wa umdatuhu fi dzalika, dan pokok atau pegangan Imam Malik fi dzalika dalam sunnah Rasul atau dalam mathabata minha, sesuatu yang kokoh dari sunnah Rasul, itu kibarul muhaddithin, yaitu ahli-ahli hadis yang besar, min ulama Hijaz, dari ulama Hijaz. Wa yu'ti lamma jaro alaihi amalu fil Madinah ahammiyatan kubra. Dan Imam Malik memberikan lamma jaro alaihi amalu fil Madinah, memberikan ketika berlangsung satu kegiatan atau satu perbuatan di Madinah, Imam Malik memberikan ahammiyatan kubra, perhatian yang besar, wala siyama amal al-a'immah, dan lebih-lebih amal atau aktivitasnya para imam, wa fi muqaddamatihim al-umaranu. Waqad yaruddul hadisa li'annahu lam yajri alaihi amalun al-umaron. Ini tentang Imam Malik, tentang dasar bagaimana Imam Malik memberikan fatwa-fatwa fikihnya. Kita sudah bahas dalam pertemuan lalu bahwa Imam Malik ini terkenal sebagai ahli hadis, juga terkenal sebagai ahli fikih, mufti istilahnya dulu. Karena dulu belum bangunan madhab itu belum kokoh, jadi belum benar-benar tersusun secara sistematis karena masih masa-masa awal. Tapi Imam Malik memang punya satu kewenangan, punya satu kemampuan untuk memberikan fatwa-fatwa hukum. Maka sebutannya mufti. Ahli fikih sebutannya mufti pada waktu itu. Imam Malik dikenal sebagai mufti. Begitu juga Imam Malik di satu sisi dikenal juga sebagai ahlul hadis, termasuk ahli hadis, karena beliau meriwayatkan banyak hadis dan semua sanadnya itu nyambung, semua sanadnya itu muttasil, dari Imam Malik, kemudian dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, kemudian langsung dari Ibnu Umar, langsung dari anaknya Sayyidina Umar yang juga sahabat. Maka belum jarak yang jauh. Nah, Imam Malik punya dua kompetensi ini atau punya dua kemampuan ini sebagai ahli hadis dan juga sebagai ahli fikih. Dalam bidang fikih, beliau Imam Malik selalu berpegangan kepada dua sumber hukum utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tentunya kalau Al-Quran, saudara, Al-Quran mah udah pasti, Allah jamin, nggak ada perubahan, udah nggak perlu diteliti, pasti itu dari Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas, ya segitu-gitu aja udah ayatnya, nggak ada yang berubah. Kalau berubah satu titik aja udah pasti ketahuan. Emang seperti itu. Dan tidak akan berubah, Allah yang jamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan jamin, kami jaga itu, gak akan kurang. Namun terkait dengan hadis, nah hadis ini memang karena tidak ada jaminan, hadis ini juga merupakan satu rekam jejak Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, berupa ketetapan Rasulullah maupun berupa perbuatan Rasulullah. Ini semua direkam oleh sahabat. Kalau perbuatan ya sahabat kemudian meriwayatkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya, ya tawaddu, Rasulullah berwudu begini, itu namanya perbuatan. Ada yang berupa qaul sunnah qauliyah, ada yang berupa ucapan bahwa sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah berkata, berarti sunnah qauliyah berupa perkataan. Ada juga yang berupa takririyah,
yaitu sunnah yang berupa ketetapan Rasulullah. Rasulullah tidak bilang, tidak melarang, dan juga Rasulullah tidak mengiyakan, tapi ditetapkan oleh Rasulullah, artinya sudah boleh oleh Rasulullah. Ada banyak yang seperti itu. Jadi kadang-kadang Rasulullah tidak mengucapkan iya, tidak mengucapkan tidak juga. Jadi dibilang jangan ya enggak, dibilang harus juga enggak. Nah, ini namanya takririyah. Beberapa hadis itu ada yang Rasulullah ya memberikan satu komentar, memberikan satu penilaian terhadap amalan-amalan sahabat. Di antaranya ada dua, bahkan nih ada riwayat sahabat namanya Buraidah al-Aslami. Buraidah al-Aslami ini yang meriwayatkan hadis tentang sunnah wudhu. Sholat sunnah ada namanya sholat sunnah wudhu, Pak. Sholat sunnah wudhu itu banyak. Sholat sunnah itu banyak banget. Kalau yang kita kenal dengan sunnah duha, sunnah qobliyah ba'diyah, itu artinya sunnah yang terikat waktu. Jadi ada waktu-waktu khusus. Tapi di luar itu ada sunnah mutlak. Sunnah mutlak itu tidak terikat dengan waktu. Boleh kapan aja, asal jangan dilakukan di waktu yang haram sholat. Emang ada Ustaz haram sholat, orang berbuat baik kok haram? Nah, makanya ngaji. Orang kalau udah ibadahnya nafsu kan, jadi nggak tahu rambu-rambu. Kata siapa orang saya mau baca Quran sih? Orang saya, ya bang belum mandi bang, junub bang. Orang berbuat baik dilarang Ustaz. Bukan begitu. Ini ada aturannya. Nah, itu namanya aturan harus tetap ditegakkan meskipun dalam berbuat baik. Demikian juga sholat. Sholat itu meskipun baik tetap ada waktu-waktu haram. Gak boleh habis sholat asar, kalau nggak ada sebab apa-apa, nggak ada mayit, nggak ada sholat jenazah maksudnya, kemudian nggak ada sebab dia pengen, yang nggak ada sebab dia pengen ngodok atau bayar sholat yang sebelumnya, nggak boleh sholat. Kalau kodok masih boleh karena sebabnya sebab yang terdahulu. Tapi kalau sebabnya sebab yang akan datang, nggak boleh. Sebabnya sebab yang akan datang kayak hajat. Hajat itu kan belum terjadi. Sebab yang akan datang, maka sholat hajat habis asar atau habis subuh nggak boleh, haram. Walaupun ada yang mengatakan makruh, makruhnya tapi makruh tahrim. Makruh tahrim itu hampir dikit lagi haram. Nah, sholat sunnah itu banyak. Nah, sholat sunnah ini ada sholat sunnah yang tidak terikat waktu, sholat sunnah mutlak sangat banyak. Termasuk diantaranya adalah sunnah wudhu, saudara. Sunnah wudhu Rasulullah nggak pernah melakukan, nggak pernah Rasulullah melakukannya. Begitu juga Rasulullah tidak pernah menganjurkan juga, nggak pernah Rasulullah menganjurkan. Melarang gimana? Melarang juga tentu tidak. Nah, ini takririyah namanya, ada sunnah takririyah. Dari mana asalnya sunnah wudhu ini, sholat sunnah wudhu? Ketika Rasulullah kumpul dengan para sahabat, kemudian Rasulullah melihat bahwa Rasulullah bercerita, wahai Bilal, aku ke sorga, kata Rasulullah, dan tidak pernah sedikit pun jejak kakiku di sorga ini kecuali sudah lebih dulu suara terompahmu, wahai Bilal. Jadi Rasulullah di surga jalan-jalan, tapi di situ pasti udah ada suara telapak kakinya Bilal, suara terompahnya Bilal. Jadi telapak kakinya Bilal, sendalnya itu udah ketahuan. Ini Bilal nih. Jadi Bilal masuk surga. Terus Rasulullah tanya, kenapa bisa begitu Bilal? Apa ya amalan yang kau lakukan? Kenapa bisa sampai segitunya? Derajatmu sangat mulia. Aku masuk surga tapi sudah ada suara terompahmu lebih dulu. Kata Bilal, tidak pernah satu kali pun aku berwudu kecuali habis wudu aku laksanakan sunnah 2 kali sholat Rasulullah. Itu namanya sholat sunnah wudu. Siapa yang melakukan pertama kali? Bilal. Nah, Rasulullah menganggap itu bagus. Namanya takririyah, menganggap itu bagus. Jadi sholat sunnah wudhu itu yang nyiptain bukan Rasulullah. Siapa? Bilal. Jadi bid'ah. Banyak dah pokoknya bid'ah. Bid'ah itu banyak ya. Orang
Mas Ato aja bid'ah, orang baru kok. Zaman Rasul belum ada Mas Ato ya. Apalagi Bang Andre. Wah, ya dia kadang-kadang bid'ah, kadang-kadang vegaah. Ya bid ya vega ya. Semuanya bid'ah tuh banyak, tapi ada bid'ah yang namanya bid'ah hasanah, bid'ah yang bagus. Ini ketetapan. Ada lagi sama nih hadis riwayat Buraidah juga. Kalau tadi Buraidah mendengar Rasulullah mengucapkan itu kepada Bilal, kalau ini Buraidah mendengar dari ayahnya. Buraidah al-Aslami ini pernah ayahnya mendapat cerita dari ayahnya, pernah satu waktu ini ayahnya Buraidah oleh Rasulullah dibawa ke masjid. Jadi udah sampai di pintu masjid, ada Rasulullah di situ. Ayo masuk. Nah terus begitu sampai di dalam masjid, Masjid Nabawi, Rasulullah mendengarkan suara orang lagi baca doa. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, aku memohon kepadamu bahwasannya sesungguhnya Engkau adalah zat yang esa, zat yang menjadi tempat bergantung. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus Rasulullah komentar. Jadi itu doa yang ngucapin siapa? Bukan Rasulullah. Rasulullah hanya komentar. Kata Rasulullah, sungguh orang ini berdoa dengan Ismul A'zam yang kalau disebut pasti diijabah doanya. Kalau dalam doa disebutkan Ismul A'zam itu pasti diijabah. Artinya apa? Ini bid'ah lagi. Ini bikinan sahabat lagi. Yang bikin bukan Rasulullah, tapi Rasulullah menetapkan boleh. Jadi begitu, jangan yang asal nggak ada dari Rasulullah nggak pernah ngajarkan dia bilang bid'ah. Banyak amalan-amalan sahabat yang Rasulullah nggak pernah melakukan, tapi Rasulullah hanya mengatakan bagus, cakep, itu namanya takririyah. Imam Malik berpegang pada ini, berpegang kepada Al-Quran pertama tentu, yang kedua berpegang kepada sunnah. Nah sunnah ini ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah, yang model-modelnya itu banyak. Nah beliau ini tentu mengambil sunnah ini dengan batasan yang jelas, artinya dengan syarat-syarat yang sangat ketat dan punya ukuran sendiri atau punya satu cara untuk mengujinya. Jadi ada cara untuk memvalidasi ya menurut Imam Malik. Ini cara meneliti hadis, dan setelah itu baru beliau kukuhkan atau beliau tetapkan bahwa ini hadis sahih. Dan ini jauh sebelum Imam Bukhari. Imam Malik sudah meneliti itu. Berpegang kepada hadis yang tentunya menurut Imam Malik adalah hadis yang sudah beliau teliti dan pasti hadis yang sahih. Ini hadis-hadis ini beliau ambil dari para ulama, dari para ahli hadis yang ada di Hijaz. Hijaz itu mana saudara? Hijaz itu Saudi Arabia sekarang. Jadi Hijaz ya Madinah, Makkah, Jeddah, Riyadh, Taif, itu dulu nama sebutannya Hijaz. Nah, Imam Malik mengambil hadis dari ahli-ahli hadis yang ada di Hijaz, baik yang ada di Madinah, ada di Mekah, pokoknya ada di kota yang sekarang, di daerah yang sekarang disebut dengan Saudi Arabia. Namanya bukan Saudi Arabia, tapi namanya Hijaz sebutannya. Shenawi Banten juga disebut sebagai apa namanya, Imamul Hijaz atau saya lupa sebutan. Tapi pada waktu itu disebut sebagai gurunya, ya gurunya ulama-ulama Hijaz, ulama-ulama Hijaz, Shenawi Banten. Padahal orang Tanara, orang Banten, tapi disebut sebagai gurunya ulama-ulama Hijaz. Mana Hijaz ya itu? Dulu belum ada Saud. Tahu Saud saudara? Saud itu nama orang. Dulu belum ada Saud. Maka sebutannya Hijaz. Nah begitu ada Saud, maka sebutannya Saudi Arabia. Maksudnya Arab punya si Saud. Enak banget satu wilayah dibilang punya dia. Saudi Arabia tuh Arab punya Saud. Jadi kalau di sini mau nyebutin misalnya Hasimiyah Gandaria.
Itu artinya Gandaria punya aja Yasin doang. Bukan punya Pak Lurah, bukan punya siapa, punya Yasin doang. Sama tuh Saudi itu dari nama orang namanya Saud. Ada orang namanya Saud. Nah, keluarga-keluarganya kemudian punya kekuatan, akhirnya berkolaborasi atau berkomplot dengan seorang yang katanya ulama namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, kemudian jadilah itu Saudi Arabia yang disokong dengan paham Wahabi itu. Mulai dihapus-hapuskan itu, termasuk mazhab Imam Malik udah mulai nggak ada di sana. Imam Malik nggak ada, apalagi mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi udah nggak ada. Yang tersisa tinggal mazhab Hambali yang banyak sana. Oleh karenanya, termasuk yang masih tersisa di Saudi itu mazhab Imam Malik yang ada di Nusaifah. Itu Ustaz Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Sekarang Syekh Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki, mazhab Imam Malik itu. Sekarang Syekh Ahmad itu terakhir kemarin waktu Allah yarham Mbah Mun berkunjung ke sana Nusaifah itu, kemudian Mbah Mun itu diciumin, kemudian beliau komentar dalam bahasa Arab bahwa ini ahli surga. Memandang orang ini memandang ahli surga. Senang banget sama Mbah Mun. Namanya Sayyid Ahmad. Nah, kalau guru-guru saya bukan Sayyid Ahmad, dari Sayyid Muhammad, jadi dari bapaknya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kalau ada kayaknya Yasin punya dah. Sayyid Ahmad itu ganteng, ada fotonya ya, aku browsing aja ya, browsing nanti Bang Biang kirim ke grup. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Sayyid Muhammad bin Abbas dulu, Sayyid Ahmad bin Abbas bin Alwi Al-Maliki. Nah, itu satu-satunya yang tersisa mazhab Imam Malik. Harusnya besar di Hijaz harusnya. Karena memang Imam Malik itu Imam Madinah pada waktu itu. Dan memang di Hijaz ya kiblatnya semua ke Imam Malik. Nanti di luar Hijaz seperti di Kufah, Irak, Basrah, Imam Abu Hanifah. Itu kiblatnya. Nanti di Mesir ya Imam Syafi'i banyaknya. Nah, keadaan terbalik ketika Hijaz sudah bukan Hijaz lagi tapi jadi Saud, maka mazhab Maliki itu hampir-hampir sangat sedikit. Yang tersisa ya hanya di pondokan Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas bin Alwi Al-Maliki itu. Wala siyama 'alal a'immah wa fi muqaddamatihi ma'lumaron wa qad yaruddul haditsa li'annahu lam yajri 'alaihi amalun wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.